Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini kita membahas salah satu prinsip Protestan yang sebenarnya tidak logis, prinsip yang tidak logis tapi tetap mereka pakai, sama sekali tidak logis ya. Mari kita akan menjelaskan. Jadi salah satu kesalahan mendasar dalam pendekatan teologis Protestan itu, terutama dalam varian yang konservatif atau fundamentalis, itu adalah prinsip keliru bahwa ekstra biblikal sama dengan anti biblikal. Ini bukan hanya cacat logika, tapi juga menunjukkan kesempitan epistemologis dan kesalahan kategoris. So, mari kita elaborasi ya. Jadi begini, ekstra biblikal apakah sama dengan anti biblikal? Ini kesalahan fatal logika Protestan. Salah satu kebiasaan fatal dalam dunia Protestan yang makin sering kita lihat berseliweran di media sosial ini adalah semacam rumus kaku seperti ini. Kalau tidak ada di Alkitab, berarti salah. Sekali lagi, kalau tidak ada di Alkitab, berarti salah. Atau versi kerennya, kalau ajaran itu ekstra biblikal, berarti anti biblikal. Terdengar memang saleh, ya. Terdengar sangat setia pada Alkitab. Tapi kalau Anda berhenti sejenak untuk berpikir dengan akal sehat, Anda akan sadar ini bukan kesetiaan, tapi kebodohan yang disakralkan. Bodoh. Ya. Kenapa bodoh? Yang pertama, ekstra itu tidak sama dengan anti. Ya. Belajar bahasa dulu sebelum berdalih teolog. Mari kita buka kamus. Ekstra biblikal artinya di luar biblikal, di luar Alkitab. Anti biblikal, anti bertentangan, biblikal, biblikum, Alkitab, bertentangan dengan Alkitab. Dua hal yang berbeda total, tapi bagi banyak Protestan itu dianggap sama. Itu seperti bilang, gimana ya? Karena Yesus tidak pernah main gitar, berarti main gitar itu dosa, itu salah. Gitu. Kalau begitu logikanya, jangan pakai mobil ke gereja, jangan pakai baju modern, jangan pakai listrik, jangan pakai internet. Ya kan? Yesus juga tidak pernah pakai mikrofon, apalagi akun YouTube. Bro. Yang kedua, ketika argumentasi dibangun di atas keheningan, namanya argumentum ex silencio. Nah, ini yang disebut argumentum dari keheningan. Argumentum ex silencio. Silencernya silensium, keheningan. Kalau tidak disebut dalam Alkitab, maka diasumsikan salah. Jadi begitu tidak disebut berarti salah. Diasumsikan bahwa itu salah. Pertanyaannya, kalau ada asumsi seperti itu, apakah Yesus pernah bilang, tulis semuanya dalam satu buku dan tinggalkan gereja? Jawabannya tentu saja tidak kan? Yang ada justru sebaliknya. Banyak hal lain lagi yang diperbuat Yesus, tetapi jika semuanya dituliskan satu persatu dan seterusnya. Yohanes bab 21 ayat 25, bukan? Coba baca. Jadi, ajaran Katolik yang berasal dari tradisi suci bukan karena menambah-nambahi Alkitab, tapi justru mengalir dari sumber yang sama dengan Alkitab, yaitu pewartaan para rasul. Ya. Poin yang ketiga, ada ironi. Protestan juga sebenarnya hidup dari ekstra biblikal. Ya, lucunya para Protestan yang paling vokal menolak ekstra biblikal justru hidup sepenuhnya dari sana, dari ekstra biblikalnya. Contoh, kanon Alkitab atau daftar kitab suci itu tidak ada di Alkitab. Itu hasil keputusan Gereja Katolik abad keempat. Kemudian istilah Trinitas atau Tritunggal tidak ada di Alkitab, tapi mereka tetap memakainya. Kemudian baptisan dengan rumusan Trinitas tidak eksplisit ditentukan formatnya, tapi mereka ikuti. Natal dan Paskah, ini yang paling jelas. Tidak ada perintah eksplisit untuk merayakannya, tapi mereka rayakan juga. Jadi sebenarnya mereka juga ikut ekstra biblikal. Mereka cuma pilih-pilih. Nah, bahasa Yunani memilih ini hairesis. Dari situ kita punya kata heresi dan heretik. Heresi itu ajaran yang pilih-pilih, heretik itu orang yang ikut ajaran yang dipilih-pilih. Dan itulah yang disebut inkonsistensi dogmatis dibungkus dalam baju kesetiaan Alkitab. Terus ini paham ya?
Kemudian poin yang keempat, sola scriptura itu ajaran yang paling anti Alkitabiah, anti, bertentangan dengan Alkitabiah. Ironi terbesarnya, prinsip hanya Alkitab, sola scriptura itu tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada, sampai kucing bertanduk, tidak satu ayat pun. Kalau mereka jujur, harusnya doktrin sola scriptura ditolak duluan, karena ya, itu ekstra biblikal, itu anggapan para bidat, mulai dari Arius, Nestorius, Luther, Calvin, dan Zwingli. Kenapa ajaran bidat dipakai sebagai prinsip iman? Aneh tapi nyata. Kalau semua harus ada ayatnya, tunjukkan satu ayat yang berkata, kitab suci saja cukup, dan kamu tidak perlu gereja, tradisi, atau pengajaran otoritatif lainnya. Tidak ada ya, yang ada malah gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Apa yang telah kamu dengar dari aku, teruskan kepada orang-orang yang dapat mengajar orang lain. 2 Timotius bab 2 ayat 2, ya kan? Nah, sebagai kesimpulannya, kalau mau konsisten, Protestan sebenarnya sudah bubar lama. Kalau mau konsisten, mereka bisa bertahan karena inkonsistensi saja. Ya. Kalau memang ekstra biblikal sama dengan anti biblikal, itu konsekuensinya Protestan harus menolak seluruh teologisnya sendiri yang disusun di luar Alkitab. Semua apa itu, Westminster Confession, Augsburg Confession itu harus dibuang, itu ekstra Alkitab. Harus berhenti pakai istilah Trinitas, berhenti, Tritunggal, Homoousios, satu Allah tiga pribadi, itu tidak ada di Alkitab. Harus mengakui bahwa mereka percaya Alkitab dari otoritas Katolik, bukan turun dari langit. Ya. Tapi ya tentu saja mereka tidak akan pernah sejujur itu, karena kalau jujur mereka harus kembali ke gereja Katolik, dan itu terlalu berat untuk ego yang sudah kadung mencaci. Ya. Sulit. Nah, sebagai penutup, gereja itu bukan penambahan, tapi asal usul. Sekali lagi, gereja itu bukan penambah, tapi asal usul. Gereja Katolik tidak datang sesudah Alkitab. No, kalau gereja Protestan, iya sih. Justru Alkitab ada karena gereja. Ya. Nah, tradisi dan ajaran para rasul mendahului tulisan, dan yang menjaga, menyaring, dan menetapkan kitab suci sebagai kanon bukan Luther, bukan Calvin, tapi magisterium gereja Katolik. Jadi, lain kali kalau ada yang berkata, itu tidak ada di Alkitab, jawablah dengan tenang. Tapi Alkitab juga tidak pernah bilang kamu harus pakai Alkitab saja. Ya. Dan itulah yang disebut kutukan inkonsistensi Protestan. Rupanya setelah anatema, Protestan menjadi inkonsisten ya. Setelah anatema Concili Trente, itu bukti bahwa anatema itu efektif. Kalian menjadi inkonsisten. Jadi, follow for more into the jungle of Protestantism. Benar-benar rimba Protestantisme.